Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas besar Machine Learning akan membahas tentang klasifikasi data penjualan pada supermarket dengan metode decision tree. Saya Endah Fatimah. Saya Balia Vicky Haikal. Saya Aleida Ifki Safarindu. Saya Yohana Marintan Sihaan. Saya Andika Wisnuwardana. Bab pertama adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Saudara Balia Vicky. Supermarket merupakan tempat pembelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Banyak pembeli yang datang ke supermarket untuk membeli keperluannya. Klasifikasi merupakan pembagian atau pengelompokan suatu data. Pada klasifikasi data, dikelompokkan menurut kelasnya untuk melakukan prediksi dari suatu objek. Salah satu klasifikasi yang sering dipakai adalah decision tree. Pada decision tree, digunakan struktur pohon yang terdiri dari node. Penelitian terdahulu yang digunakan berasal dari Eka Pandu Cynthia dan Edi Ismanto dengan judul Metode Decision Tree Algoritma C45 dalam mengklasifikasikan data penjualan bisnis gerai makanan saji. Tujuan penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi hasil kualifikasi data. Klasifikasi data penjualan menu makanan yang digemari dan kurang digemari pelanggan pada bisnis gerai makanan cepat saji. Hasil dari klasifikasi tersebut nantinya dapat dijadikan patokan oleh gerai makanan cepat saji untuk menyediakan menu yang sesuai dengan kegemaran pelanggannya, sehingga makanan yang dijual pun akan laris. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode decision tree. Data yang digunakan adalah data dari penjualan supermarket. Dalam penelitian kali ini, kami memfokuskan pengerjaan untuk mendapatkan informasi tingkat penjualan yang lebih baik dengan akurasi tertinggi dengan menggunakan dua macam tipe kelas, yaitu kelas branch dan kelas customer type atau tipe pelanggan. Library yang kami gunakan yang pertama adalah Minmax Scalar, digunakan untuk import normalisasi Minmax. Kemudian Stratified K-Fold yang digunakan untuk import pembagian data menggunakan K-Fold. Lalu library Pandas yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang cocok untuk dianalisis. Selanjutnya ada library Decision Tree Classifier. Lalu ada library Export Grafis untuk menggambar grafik. Dan ada library String.io untuk mengimplementasikan kelas seperti file yang membaca dan menulis buffer string. Library yang digunakan selanjutnya adalah library P.Plus yang menyediakan interface Python untuk bahasa .graphics. Lalu ada library Train Test Split yang digunakan untuk import pembagian data menggunakan standard scalar. Lalu yang terakhir adalah library Logistic Regression, yaitu import model klasifikasi Logistic Regression. Metode penelitian. Pada penelitian kami, pertama kami melakukan pengumpulan data, lalu data akan kami seleksi dan dilakukan transformasi data. Setelahnya, kami menentukan metodologi yang akan kami gunakan pada program kami. Setelahnya dimulai perancangan kode program. Setelah kode program selesai, maka akan dilakukan pengujian program serta analisis hasil pengujian. Hasil dan pembahasan. Data yang kami gunakan diambil dari web Kaggle, yaitu dataset supermarket. Data tersebut kemudian ditransformasi dengan menghapus beberapa atribut, yaitu atribut ID, time, dan date. Sehingga data tersebut memiliki 14 atribut sebagai berikut. Pertama, branch, yaitu cabang supercenter yang terdiri dari A, B, dan C. Lalu city, lokasi supercenter, customer type, tipe pelanggan, gender, jenis kelamin member, produk line, unit price, harga dari setiap produk dalam dolar, quantity, jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan, tax,
5% biaya pajak pada pembelian setiap pelanggan, total harga termasuk pajak, payment pembayaran yang digunakan oleh pelanggan, COGS, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, gross margin percentage, persentase margin kotor, gross income, penghasilan kotor, serta rating stratifikasi pelanggan pada keseluruhan pengalaman berbelanja mereka dalam skala 1 hingga 10. Berikut merupakan hasil klasifikasi dengan menggunakan kelas branch. Jadi ada dua teknik pembagian data, yaitu menggunakan holdout dan scaffold. Menggunakan holdout menghasilkan akurasi regresi dan decision tree sebesar 1. Begitu pula dengan menggunakan scaffold, menghasilkan akurasi regresi dan decision tree sebesar 1. Ini merupakan pohon keputusan yang dihasilkan dari Python Spider. Hasil klasifikasi dengan kelas customer type dengan holdout menghasilkan akurasi regresi sebesar 0,5 dan akurasi decision tree juga 0,5. Dan berikut merupakan pohon keputusan yang telah dibuat oleh Python. Lalu hasil klasifikasi dengan menggunakan kelas customer type dengan menggunakan teknik pembagian data scaffold menghasilkan akurasi regresi sebesar 0,466 dan akurasi decision tree sebesar 0,492. Ini merupakan pohon keputusan yang dihasilkan dari Python Spider. Lalu ini merupakan kode program dari yang menggunakan branch. Pertama, membaca file direktori tempat data supermarket resample CSV disimpan. Setelah itu memberi nama variabelnya, membaca data dengan library Panda, kemudian melihat 20 baris pertama dari dataset, lalu melihat detail datanya berdasarkan variabel, misalnya jumlah barisnya. Setelah itu dilakukan pre-processing data, di mana mengubah data string ke angka. Lalu melihat ringkasan statistik dari setiap atribut, yakni count, unique, top, dan frag. Setelah itu dilakukan pembuangan pada data yang duplikat. Setelah itu panggil datasetnya, pisah input dan outputnya, terus diambil ininya branch. Melakukan normalisasi dengan menggunakan min-max scalar. Kemudian dilakukan pembagian data. Untuk yang ini menggunakan pembagian data holdout, menggunakan data test sebesar 0,7. Yang ini menggunakan scaffold dengan splitsnya 2. Setelah itu membuat logistic regression object, membuat model membagi data training, lalu prediksi menggunakan data testingnya. Yang terakhir, memanggil decision tree-nya dan menampilkan decision tree-nya dalam bentuk JPEG. Untuk yang customer type kurang lebih sama. Yang berbeda hanyalah data grouping-nya dan pada saat memisahkan input dan output-nya. Selebihnya sama. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil akurasi, regresi, dan decision tree pada kelas branch memiliki nilai yang sama, meskipun dengan metode pembagian data yang berbeda. Lalu, pada kelas customer type, nilai akurasi dengan metode pembagian data holdout memiliki nilai akurasi regresi sebesar 0,5014 sekian, dan akurasi decision tree memiliki nilai 0,5. Sedangkan dengan metode pembagian data scaffold memiliki nilai akurasi regresi memiliki nilai 0,466 dan akurasi decision tree memiliki nilai 0,492. Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan klasifikasi dengan metode feed forward back propagation untuk klasifikasi selanjutnya.
daftar pustaka. Digunakan jurnal dengan judul Metode Decision Tree Algoritma C45 dalam mengklasifikasikan data penjualan bisnis gerai makanan saji yang ditulis oleh Eka dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurassic dengan volume 3 pada halaman 1-12. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.